Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu tanpa ada masalah. Ya, selamat datang di webinar kami, LPDK dan David Klein. Kali ini kita masih dengan judul seperti kemarin, Patch Bay, Basic Patch Bay, tapi yang kedua. Ya, teman-teman semua, pertemuan yang kemarin, di minggu kemarin kita membahas PSB tidak tuntas. Semoga kali ini bisa tuntas. Banyak banget materi yang memang sengaja kita berikan. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti, bisa memahami apa dari PSB tersebut. Dan juga dari PSB yang kita berikan, itu ada PSB jenis analog dan PSB digital. Alhamdulillah kali ini, webinar kali ini masih tetap sama disupport sama Chandracom. Ya, teman-teman semua, seperti apa yang sudah saya katakan di awal, Patch Bay, sebenarnya Patch Bay menurut saya lebih mudah. Lebih mudah kita mengerti tentang Patch Bay dibandingkan kita tentang instalasi ataupun setting dari speaker, uh, ataupun setting sound yang lumayan banyak perlengkapannya. Kabel-kabelnya panjang-panjang dan segala macamnya. Nah, kalau patch bay menurut saya sangat simple. Yang penting kita mengerti tentang masalah signal flow saja. Apakah itu jenis signal flow yang recording, signal flow broadcast, atau signal flow live, maka kita akan memahami di dalam sebuah putaran-putaran pada kabel tersebut. Seperti itu. Dan intinya dari patch bay tersebut itu adalah mengedepankan ataupun merubah input-output yang ada di perlengkapan alat-alat audio di dalam sebuah studio ataupun di live tersebut itu berada di depan sehingga kita tidak selalu melulu untuk pergi ke belakang untuk menyambung dari barang satu menjadi barang yang lain seperti itu, ke belakang dengan menggunakan banyak kabel, dengan menggunakan panjang-panjang kabel seperti itu. Nah, karena zaman semakin maju, maka jenis PSB digital itu sudah ada. Dan menurut saya ini adalah doa kali ya bagi sound engineer ataupun recording engineer gitu kan. Kenapa? Karena apalagi kalau misalkan sebagai sistem instalasi studio ini akan menjadi lebih simple gitu kan. Dan ini juga doa bagi sound engineer, recording engineer dan artis ataupun player akan menjadi lebih simple seperti itu. Kenapa? Karena cuma hanya colok input di belakang gitu kan, lalu masukin ke dalam sebuah prosesor, digital processor di dalam PCB tersebut, akan lalu kita tinggal klik and drag dan segala macamnya, maka kita bisa menggunakan dari perlengkapan alat-alat tersebut tanpa harus ke belakang-belakang, tanpa kita harus mencolok-colokkan kabel seperti pada PCB yang lama. Seperti itu. Oke, saya mau merangkum itu adalah rangkuman kemarin dan saya mau ingatkan juga patch B ini adalah sebenarnya basic dari telepon pertama kali yang memang diciptakan ya kan zaman dahulu. Jadi intinya adalah bagaimana cara menyambungkan suara dari area satu menjadi area kedua maka dengan menggunakan patch B. Nah, sama sistemnya adalah seperti itu dan itu diadopsi ke teknologi ke recording. Oke, tidak lama-lama. Yuk, kita sapa para panelis saat ini. Selamat malam Pak David. Malam, Apa malam. kabar Pak David? Sehat? Baik, baik. Amin. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Ya, ada Mas Kris di sini. Selamat malam Mas Kris. Mikrofonnya bisa dibuka kah? Oh, tidak ternyata. Ya, dan tidak lupa juga di sini ada Pak Setiadi. Selamat malam Pak Setiadi. Apa kabar? Baik, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah Pak. Ya, sudah jam 8:13. Lebih baik kita langsungkan saja materi Patch B kali ini yang kedua. Semoga bisa tuntas Pak David ya. Amin. Nah, Oke, Harus dituntaskan. kalau misalkan memang tidak tuntas, maka bisa kontak saja kami LPDK pasti akan kami datangi
Anda semuanya untuk mempelajari PSB ini. Oke. Ya, Pak David, kali ini kita akan bahas apa nih supaya kita lebih tuntaskan pada PSB ini. Sepertinya macam-macam PSB yang 3 kemarin yang sempat kita bahas, yang baru 1 Pak ya, yang normalized ataupun half normalized tersebut. Iya, tapi pada intinya mungkin saya akan ulang seperti biasa. Saya apa sangat senang mengulang. Jadi bagi yang baru juga bisa mengenal yang disebut audio PSB atau panel itu apa. Oke, mantap. Supaya kita bisa mengikuti sampai dengan selesai dan mengerti dan paham. Ya, oke Pak David. Ya, Kalau gitu kita coba dulu share ya kemarin screen. saya lupa juga bagian t-shirt. Eh, Terlalu serius Pak materinya soalnya Pak. iya, apa sampai lupa sama sekali. Jadi hari ini kalau lupa tolong diingatkan saja. Baik Pak. Ada t-shirt original dari Chandracom setahu saya. Itu kalau Chandracom ngasih t-shirtnya biasanya original dari sononya gitu, setahu saya. Jadi tolong diingatkan saja. Siap Pak. Oke, saya langsung share ya. Iya Pak, kita coba share. Dan kembali lagi saya ingatkan di titik manapun silakan bertanya, entah itu di chat ataupun di Q&A. Nanti Mas Kris, Mas Abe, Pasti Adi akan mencoba untuk menjawabnya. Bahkan ada beberapa peserta di sini sebenarnya juga yang sudah mereview saja, jadi bisa bantu jawab juga kalau ada pertanyaan. Dan sekali lagi tidak ada pertanyaan yang bodoh ya, apalagi ini urusan PSB gitu loh, karena percaya atau tidak PSB ini bisa dikatakan suatu hal yang lumayan mengerikan. Sampai ada perkataan begini, ini semua bahan saya dapat dari Google, dari maksudnya dari website. Saya Google how to use PSB, maka keluarnya kebetulan yang ini, dan saya periksa sangat sederhana dan menurut saya mudah-mudahan bisa dimengerti. Tapi belum apa-apa dia sudah berkata bahwa bagaimana caranya kita bisa mengerti dunia PSB ini tanpa jadi mumet gitu ya, intinya gitu. Sebenarnya percaya atau tidak gitulah, segala sesuatu kalau dipelajari sebenarnya tidak, kalau kita niat untuk belajar gitu ya, itu sebenarnya tentu ada kesulitan gitu, belajar apapun itu gitu. Kalau belajar sesuatu tidak ada kesulitan, ya namanya kan bukan belajar. Tapi begitu kita belajar PSB ini, memang khususnya di LPDK itu memang banyak sekali yang belum apa-apa sudah aduh ini gimana, ini gini gitu loh ya. Dan jujur kata memang kalau tidak dipraktekkan memang memang sulit. Tapi mau tidak mau saya harus angkat ini ke webinar LPDK karena jujur LPDK sangat apa namanya kalau gitu, notorious ya. Nggak juga lah, sangat populer dengan pelajaran PSB-nya, di mana kalau buat saya itu merupakan salah satu kunci baik di dunia recording, broadcast ataupun live. Sebenarnya kunci untuk signal flow atau routing itu adanya sebenarnya di PSB gitu. Jadi PSB-nya sendiri itu hanya sebagai tools, hanya sebagai alat untuk kita mengerti yang lain gitu. Ya. Coba diperhatikan di situ bahwa artikel ini baru ditulis, baru diupdate itu per 15 Februari 2021 di blognya Studio Recording Column gitu ya. Ini kan tinggal di Google saja, itu Ledger Note itu LN, keluarnya ini. Saya berusaha untuk
menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia begitu saja. Ya. Bagi yang belum pernah lihat barangnya gitu. Jadi sebelum apa-apa dia juga sudah bicara bahwa untuk belajar PSB kita nggak usah IQ yang tinggi sekali, nggak usah juga mengerti textbook yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, tidak begitu sebenarnya gitu loh ya. Tapi kita pelan-pelan belajar PSB itu apa. Ini yang tadi Mas Abe sudah katakan bahwa salah satunya itu sebenarnya fungsi utamanya adalah jika kita misalnya mau mengkonekkan mikrofon ke sebuah mixer gitu misalnya, itu aja deh yang paling mudah. Maka kan kita akan mencolokkan konektor mikrofon ini ke mixer yang bersangkutan, kan gitu. Nah, seandainya colokan mixernya itu ada di belakang dan mixer itu lumayan besar dan ruangannya lumayan kecil, lalu sudah didesain sedemikian rupa, akhirnya kita akan perlu ngolong-ngolong kan gitu. Kita akan perlu berusaha untuk meraba-raba belakang mixer ataupun kecuali studio kita besar ya tidak ada masalah, tapi kalau studionya relatif kecil kita harus ke belakang mixer untuk mencolokkan mikrofon yang bersangkutan ataupun keyboard yang bersangkutan ataupun kompresor ataupun efek ataupun gitar kita dan sebagainya itu kita harus colokkan ke belakang mixer kan gitu. Demikian pula jika kita punya misalnya kita punya studio monitor gitu yang baru kita akan coba, tentunya kita akan mencolokkannya juga ke mixer yang bersangkutan gitu. Jadi kita harus ngolong lagi gitu. Kita lepas yang lama misalnya kita koreksikan lagi. Nah, sebenarnya patch B itu digunakan agar kita tidak begitu. Jadi ya, akhirnya kita mencolok-colokannya itu ke patch bay bukan langsung ke mixernya. Nah, sampai situ dulu, sampai situ. Itu adalah logika yang termudah menurut saya. Jadi saya bawa keyboard dari rumah ke sebuah studio. Saya mau masukkan ke mixer, itu saya tidak colokkan ke mixer, tapi colokannya ke patch bay. Jadi patch bay ini adalah perpanjangan konektor yang ada di mixer gitu dulu. Secara mudahnya menurut saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dari sekarang. Jadi semudah itu sebenarnya, tidak usah dipakai menjadi sulit. Memang nanti kesananya akan bertambah fungsinya gitu ya. Tapi pada awalnya adalah artinya jika kita punya channel input di mixer, channel input yang harusnya ada di mixer kita pindahkan menjadi ada di patch bay gitu loh. Intinya gitu. Kita punya group out di mixer, kita pindahkan ada di patch bay gitu. Auxiliary send ada di mixer, kita pindahkan di patch bay. Gitu ya. Jadi semua colokan-colokan yang ada di mixer ataupun semua colokan-colokan yang ada di alat-alat di luar mixer itu kita pindahkan ke patch bay. Baik colokan keyboard juga begitu. Kalau keyboard itu memang kepunyaan studio, kalau zaman dahulu itu biasanya di sebuah studio sudah disediakan sebuah master keyboard atau mother keyboard yang standby di studio yang bersangkutan, itu sudah terkonek dengan mixer yang bersangkutan gitu. Tapi biasanya mereka tidak langsung dari keyboard ke mixer, tapi dari keyboard ke patch bay dulu gitu. Jadi patch bay itu seperti makanya disebut patch bay gitu ya, seperti terminal, seperti sesuatu di tengah-tengah supaya kita bisa memutuskan hubungannya atau mengganti hubungannya. Kalau saya berkata begitu tambah pusing atau tambah enggak? Ya tentunya tetap kita harus mempelajari gimana caranya kita menginstall patch bay yang bersangkutan itu supaya efektif ya. Jadi tidak bisa sembarangan kita colok aja, yang penting kalau ada tulisannya main out atau stereo out ya langsung kita colokan saja, kesambungan ke patch bay.
selesai gitu. Tidak bisa begitu, ternyata ada logikanya gitu, bagaimana supaya efisien dan efektif. Ini yang susah sebenarnya. Bukan susah, ini yang perlu ketelitian. Bagaimana supaya kita bisa merangkai Patch Bay di studio rekaman kita, ataupun di studio broadcast kita, ataupun di studio latihan kita, ataupun di rumah, di home recording kita, ataupun di kamar kita kalau perlu, supaya kabel-kabelnya itu semua terlihat sangat rapih gitu ya, bahkan hampir tidak terlihat gitu. Bahkan kalau mau jujur gitu ya, nanti kalau mau jujur kata ya, Pas Dedi lagi sibuk nggak? Pas Dedi monitor? Iya, iya, monitor. Pas Dedi punya gambar studio rekamannya Pas Dedi nggak, Ada. yang udah nggak ada kabelnya itu? Oh ya, sebentar ya. Boleh di sharing Pas Dedi, Oke. supaya ketahuan artinya dengan Patch Bay-nya Pas Dedi itu bisa serapih itu gitu loh studionya, karena udah bisa dibilang hampir kabelless ya. Iya. Sebentar ya. Kalau ada gambarnya studio studionya Pas Dedi Oke. yang terbaru gitu, ini saya tahu saya sih studionya Pas Dedi yang udah ke-6 kali ya. Oke. Saya sharing sekarang ya. Iya silakan. Bentar, gimana caranya? Oke. Itu. Jadi maksud saya dengan adanya Patch Bay maka lalu studio kita menjadi bisa serapih ini gitu ya. Bahkan kalau udah kelasnya sudah digital, artinya sudah routingnya sudah digital, udah bukan analog lagi, kan sudah benar-benar tidak ada kabel di situ. Ya, di depan bisa dibilang ada kabel. Gimana Pak Tedi? Pas Tedi ini Di suaranya dari depan. pelan ya? Hah? Bisa sih Oh, pelan suaranya. ada pelan. Coba saya gede. Coba agak dekat dengan mic mungkin. Oh, oke. Nah, sekarang keras. Iya. Iya, di depannya nggak ada kabel gitu. Iya, ya Mm-mm. artinya ya kalau punyanya Pas Jadi sih jujur untuk mempatch juga nggak perlu kabel kan gitu ya. Iya benar. Gitu. Itu sebenarnya udah yang paling upgrade ya gitu. Tapi saya akan menerangkan mulai dari nolnya, dari yang masih ini. Itu Pas Jadi bawahnya tulisannya table tennis room itu. Oh iya, gitu ya. Oh, tuh ada meja pingpongnya. Lagian Pas Jadi atlet juga sih. Ya, jadi bisa ngerti maksud saya. Jadi sebuah studio rekaman kan kalau terlihat seperti ini tuh alangkah indahnya gitu loh. Ya. Ya. Thank you ya Pas Ya, Jadi thank you. rebut. Ini saya ngomong ekstrimnya gitu ya, dengan adanya PSB kita bisa seperti itu. Deh, keynote check mana? Oh ini. Oke. Silakan ya kalau ada pertanyaan ke saya ataupun ke Pak Setiadi, nggak apa-apa silakan. Kita santai-santai aja, nggak usah terlalu resmi. Karena ini jujur materinya agak-agak resmi gitu. Jadi penyampaiannya kalau resmi juga ribet. Pak David, Ya, ada pertanyaan Pak, kayaknya bagus nih ya. diambilkan. Eh, kan semua prosesor, baik itu recording ataupun yang jenis lain, itu kan konektornya beda-beda Pak ya. Ada RCA, ada XLR, ada TS, TRS. Betul. Lalu gimana cara menyambungkan ke patch B ini? Ya, memang PSB ini macam-macam gitu. Ini dijawab sebenarnya bisa dijawab dari sini sebentar.
dari yang mau saya share ini, Pak. Apa? Mas Abe. Oke, Pak. Sebentar, Ini sebentar. berarti kalau ada gambarnya. Ya, jadi macam-macam sebenarnya. Tapi yang standar itu memang yang paling standar ya. Yang paling standar itu adalah ini. Yang paling standar itu adalah analog patch B yang seperti ini. Ini yang paling standar. Jadi dia adalah menggunakan jack 1/4, baik itu balance atau unbalance, ditandai dengan kalau dia tip sleeve biasanya dia unbalance patch bay. Tapi kalau dia TRS, tip ring sleeve, itu adalah tipe patch bay yang balance. Dimana kalau kita perhatikan di sini ada 24 lubang di depan, ada 24 lubang di belakangnya. Semuanya quarter inch gitu. Jadi tadi kalau pertanyaannya kalau ada RCA, ada XLR dan sebagainya itu bagaimana? Tinggal kita convert kalau gitu. Kalau adalah jadi patch bay ini lain dengan di iBox ya gitu. Jadi kita convert saja kalau memang patch bay-nya unbalance ya kita akan bermain unbalance di mana-mana. Tapi kalau memang patch bay-nya balance, artinya misalnya mikrofon gitu kan balance, kita akan convert ke TRS gitu. Mungkin bisa dimengerti ya. Karena XLR itu bisa di-convert menjadi TRS ya, hati-hati. Tolong diingat gitu. Jadi belum tentu quarter inch itu bukan mic level gitu kalau kita balik ke basic. Pak Bisa David, saja quarter sorry motong. ya, Ini kan jenis patch B yang di sini kan TRS, Pak. betul. Mikrofon XLR. Betul. Lalu kalau misalkan mikrofon masuk ke patch B ini, apakah bisa apa maksudnya dilewati sama Phantom? Phantom power maksudnya Itu supaya untuk dia, mikrofon betul. kondensor. Itu dia, itu luar biasa pertanyaannya. Kalau buat yang analog ini tidak bisa gitu kebanyakan gitu loh. Jadi akan menyambung dengan yang lain dan bahaya gitu. Maka lalu ada apa namanya? Ada PSB yang modern yang ada di Pastiadi itu dia bisa menerima Phantom, bisa memberi Phantom dan sebagainya. Jadi sudah upgraded ya, sudah sangat berkembang gitu, percaya atau tidak. Saya pertama kali mengajar PSB pada tahun 1996. Saya belajarnya tahun 1989 itu belum ada yang jenisnya kayak Pastiadi gitu. Yang apa? Yang sudah goes digital gitu ya. Gitu. Ya, Gitu oke Mas Pak. Abe. Ya. Berarti tapi ada kali Pak ya? Maksudnya sekarang ini yang analog yang bisa Phantom Ada. Bukan tidak ada. Ada atau banget maksudnya bahkan kita beberapa. mesti lihat speknya gitu. Betul. Gini, ini kan ini contoh patch B yang ada di pasaran secara umum kan seperti ini. Heeh, Artinya quarter inch gitu ya. heeh. Tapi kan ada patch B juga bukan dua, hanya atas bawah, ada yang 3 juga, bahkan ada yang XLR Iya. Betul. gitu ya. Iya, Gitu iya. ya. Gitu. Jadi macam-macam sebenarnya, cuman yang paling umum yang ada di pasaran itu seperti ini karena ini relatif murah. Juga kemarin kita sempat bahas ada yang Bantam kan gitu. Iya. Gitu. Iya Pak, betul Pak. Gitu. Nah, Justru eh apa? Ya saya pernah install patch B di belakangnya itu nggak pakai jack Pak, tapi kita solder gitu. iya, betul sekali. Itu nanti kita bisa lihat di belakangnya. Oh ada Pak Sekarang ya? aja Mas Jadi bisa tolong di-share yang itu, yang vlog audio belakangnya tadi. Oke, sebentar. Saya share screen. Jadi belakangnya udah bukan lubang quarter inch tapi sudah beda lagi nih yang punya Ini saya ambil Castiadi itu alih ya. belakangnya. Iya Pak, boleh Pak. Ya, ini. Nah, ini jelas Nah, banget nih. berarti Benar. tidak selalu
TRS atau TS ya di belakangnya Sama itu. sekali tidak. Makanya saya selalu kalau secara basic ya, ini seperti ini kan, ini kita sebut DB apa DB25. jenisnya ini konektornya? DB25 Pak. Ya, pin 25 ini apa? Coba diperhatikan gitu ya. Ini penting juga buat pengetahuan kita bahwa untuk input 1 sampai 8 itu kita punya fasilitas 25 konduktor sebenarnya di situ. Ya. Untuk inputnya, outputnya punya fasilitas 25 konduktor, tinggal yang mau kita pakai berapa konduktor gitu. Nah, itu tentu ada diagramnya nanti bagaimana caranya kita menginstallnya. Dan percaya atau tidak, PSBI ini akan diinstal itu sebenarnya fix instalasi, artinya setelah kita install ya sudah rapih, sebenarnya tidak kita apa-apakan gitu. Betul. Ya kecuali ada penambahan barang dan sebagainya, ya kalau dalam hal ini baru kita install lagi gitu. Jadi selalu bisa berubah ya, tapi secara umum itu adalah fix. Iya Pak. Ya, oke, thank you. Oke Pak, Thank you Pak dilanjutkan. Steady, thank you. Jadi seperti ini ya, seperti itu. Kenapa keynote saya hilang terus ya? Ketutupan kayaknya Pak sama Windows dari Zoom. Oh iya. Oke. Bayangin udah 1 tahun, seminggu minimal 4 kali masih juga kadang-kadang bingung. Tapi sudah lama saya nggak pakai keynote, jadi ya oke lah. Jadi ini sekedar contoh gitu ya, bahwa ini di belakang dengan di depannya colokannya sama gitu. Tapi kalau yang vlog audio tadi itu di depannya nggak ada apa-apa malahan gitu ya. Itu semua sudah dikontrol via komputer, soalnya nanti pasti dia akan terangkan sedikit supaya kita upgrade gitu pengetahuannya ya. Kalau saya akan menerangkan ini secara umumnya, maksudnya yang masih zaman dahulu sekali gitu ya. Seperti ini nanti akhirnya di studio kita akan punya akan punya jajaran patch bay seperti ini. Ini bagian depannya. Kalau kita bayangkan bagian belakangnya itu seluruhnya kabel. Ya, seluruhnya kabel terkoneksi dengan input output barang apapun itu. Tapi kalau kita lihat gini kan masih senang gitu ya. Wow, bagus ini ada gaya gitu, banyak kabel dan rapi. Tapi kalau kita lihat gini udah mulai enak nih. Gitu, ini yang mana satu kemana udah pusing nih. Gitu ya. Ini yang kita sebut. Ini kalau saya Google itu saya tahu kata-katanya juga waktu saya belajar dahulu kala, itu namanya spaghetti cable. Kabel yang udah seperti spaghetti. Jadi saya Google patch bay spaghetti cable, keluarlah gambar-gambar seperti ini gitu. Dan ini yang harus dinikmati oleh para operator kalau yang mendesain patch bay itu tidak rapih gitu loh, maksud saya. Kalau rapi sih bisa juga bisa seperti ini, bisa tanpa kabel sama sekali. Ini semua tidak ada yang kita colok, itu sistem kita sudah berjalan dengan sangat normal. Seperti tadi studionya Pak Setiadi tadi, kalaupun tidak kita apa-apakan sebenarnya studionya sudah berjalan dengan normal, kecuali kita mau menambah prosesor di luar mixer yang sudah ada. Saya sekarang sampai hafal karena sudah sering sekali Pak Setiadi menjadi menyupport acara ini, dan sudah beberapa kali juga saya ke studionya Pak Setiadi. Jadi di sana ada mixer SSL Matrix yang sebenarnya di dalamnya juga sudah ada DSP, tapi begitu ada tambahan
hardware di luar mixer tersebut, itu akan diperlukan patch bay supaya kita tidak mengganggu instalasi yang sudah rapih dilakukan di studio yang bersangkutan. Jadi tidak jadi begini gitu loh nantinya gitu. Nah, inilah yang maksud saya, kalau kita melihat studio udah seperti begini, entah itu studio rekaman ataupun bagaimana, ini sebenarnya ada yang salah waktu merencanakan patch bay-nya gitu loh. Mungkin waktu pelajaran patch bay tidak masuk, atau juga nggak tahu gimana, nggak ngerti deh, nggak berani ngomong saya. Oke, ada 3 aturan utama dalam merangkai patch bay sebenarnya. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa bagian atas dari patch bay, ya, ini ada 3 ini ya yang penting. Jadi, dan saya kebetulan nggak tahu kenapa saya senang angka 3, karena di dalam audio itu banyak sekali keluar angka 3, entah itu sepertiga oktav grafik EQ, entah itu aturan 3 desibel gitu loh ya, entah itu banyak angka 3-nya gitu loh. Entah itu kalau di analog potensiometer itu angkanya 0,369 gitu ya, 12 bukan 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Ini juga ternyata begitu, 3 aturan untuk merangkai patch bay. Kita akan coba bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Silakan dibaca perlahan-lahan, bahasa Indonesianya saja dibaca perlahan-lahan. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Ini saya berusaha menyimpulkan gitu. Mudah-mudahan menjadi mudah, mudah-mudahan. Tapi kalau masih tidak mengerti, silakan ditanyakan, entah itu di Q&A, entah itu di chat. Silakan, sebelum lupa nanti kalau ada pertanyaan terbaik. Siapa tahu dapat t-shirt Neumann ya Mas Dedi, atau t-shirt Sennheiser. Ada. Mas Dedi banyak t-shirt soalnya yang bagus-bagus. Bagaimana, ada pertanyaan? Belum? Atau bingung yang mau ditanyakan yang mana? Belum ada Pak sampai saat ini. Belum ada ya, oke. Intinya adalah kalau kita melihat ini, kalau kita melihat yang ini kan ada jajaran atas dan bawah. Ini kita anggap yang paling kiri ini, itu anggap saja ya, saya sebut aja ini channel 1. Patch bay channel 1. Itu terdiri dari atas dan bawah. Patch bay channel 2, atas dan bawah. Patch bay channel 3, atas dan bawah. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena ternyata atas yang bawah ini punya hubungan spesial. Sedangkan dari atas yang ini ke sampingnya sini ataupun ke sampingnya sini itu tidak ada hubungan. Bisa mengerti maksud saya? Tapi kalau atas dan bawah itu dia ada hubungan. Nah, hubungan inilah yang kita sebut apakah hubungannya itu half normalized atau fully normalized, sebenarnya begitu. Atau sekedar open atau true. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kalau saya membeli patch bay ini tuh saya punya 24 channel patch bay sebenarnya. Channel 1 atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah gitu. Ini kalau kita perhatikan dia tembus ke belakang sana, di belakang sana ada lubang seperti ini juga. Ini juga tembus ke belakang sana ada lubang seperti ini. Nah, orang yang tidak pernah belajar patch bay itu menyangka ini hanya sekedar lubang. Tembus aja dari sini, tembus ke belakang sini. Yang bawah juga dari sini tembus ke belakangnya gitu loh ya. Bisa mengerti maksud saya? Tapi ternyata tidak. Ternyata di sebuah channel patch bay ini tuh ada rangkaiannya di dalam. Nah, rangkaiannya itu yang umum itu ada 2 macam. Apakah dia
half normalized atau fully normalized. Nanti kita akan sampai ke situ. Habis ini oke. Jadi saya balik lagi ke sini bahwa yang bagian atas itu selalu output. Itu saya garis bawahi aja terus. Jadi begitu kita lihat patch B yang bagian atas itu tulisannya adalah channel input, itu yang gitu loh. Yang menginstall atau yang merencanakan patch B itu siapa gitu. Karena jujur pada tahun-tahun itu saya masih sering ke studio-studio rekaman, kepunyaan teman-teman saya yang sudah artis papan atas gitu ya, dari zaman dahulu kala itu. Kadang-kadang kalau yang menginstall bukan orang-orang tertentu itu mereka menginstall nggak tahu gimana caranya gitu loh. Tiba-tiba di atasnya ada input, di bawahnya ada input juga bahkan gitu, atau di atasnya output, bawahnya output juga. Mereka nggak peduli gitu loh. Suka-suka mereka aja, pokoknya seluruh konektor yang ada di mixer dia pindahkan ke patch bay menggunakan kabel kan gitu. Bisa mengerti ya maksud saya. Jadi mereka nggak ada aturannya. Sebenarnya aturannya adalah ini benar-benar bukan kata saya juga, walaupun saya mengajarnya seperti itu, tapi ini saya baru temukan tanggal 15 Februari ya, ditulisnya saya baru temukan kemarin, bahwa benar-benar dikatakan bahwa rule number one, aturan nomor 1 adalah begitu kita punya patch bay, yang bagian atas itu output gitu loh maksud saya. Ya, jadi seluruh koneksi output dari alat-alat kita itu kita sambungkan ke patch bay bagian atas, pastinya kita colokannya ke belakang bukan ke depan. Jadi depan itu selalu kosong, depan itu tidak ada kabel. Kalau diperlukan nanti depannya baru kita colok kabel. Kabel yang dicolokkan ke depannya patch bay itu terkenal dengan sebutan patch cord atau patch cable atau patch bay cable atau kabel patch bay. Ada khusus yang menjual kabel patch bay ya. Bisa mengerti sampai sini? Jadi seluruh konektor output kita sambungkan ke bagian belakang patch bay bagian atas, di mana akan otomatis bagian atas ini menyambung ke bagian depannya patch bay bagian atas dan menyambung ke bawahnya. Nah, ini yang agak membingungkan ini. Yang tadi saya bilang, jadi artinya atas bawah ini ada hubungan. Bisa mengerti maksud saya? Jadi ini kalau di sini di channel 1 ini saya tulis di sini adalah keyboard L gitu. Bisa ngerti maksud saya? Seandainya di sini saya tulis, saya kasih label, saya tulis kecil-kecil banget key L, berarti sudah jelas ini output dari keyboard. Ya, dimana kabel dari keyboard itu menyambung ke belakangnya patch bay di bagian atas. Kebayang nggak sampai sini? Jadi ada kabel dari keyboard menyambung ke lubang di belakangnya patch bay sini bagian belakang. Di depan sini saya tulis di sini keyboard L. Sebelahnya saya tulis keyboard R. Berarti ada 2 kabel di belakang sini yang menyambung ke keyboard. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak Ada ada? Pak, ada Pak, Ada? ada Pak. Saya bacain Pak ya. Iya, silakan. Pak, artinya yang tadi hanya perlu 1 kabel per channel mixer dengan patch bay, jadi perlu 3 kabel per channel ya Pak? Gimana jawabannya? Mas Abe aja yang jawab, Mas Abe. Mas Abe baca lebih ngerti.
Soalnya Mas Abe ini juga nginstall Patch Bay udah ribuan kali. Mas Abe langsung jawab aja Mas Abe. Iya. Iya, Pak. Iya, eh ya nanti saya ketik. Ya maksudnya dari pertanyaan ini maksudnya kalau untuk per channel gitu kan Pak, kan ini ada channel 1, channel 2 gitu kan sesuai dengan lubangnya. Maka perlu berapa kabel gitu Pak Oh, gitu. saya ngerti. Oke. Ya, ya betul. Betul sekali, yang tadinya harusnya dari keyboard ke sorry, saya timpalin sih. Iya Pak. Saya jawab. Iya Pak. Lanjut Pak, lanjut. Yang tadinya Silakan Pak. dari keyboard ke mixer itu hanya perlu satu kabel, selesai bunyi. Sekarang enggak. Jadi dari keyboard ke Patch Bay satu kabel. Kan gitu. Ya. Dari keyboard ke Patch Bay satu kabel. Dari Patch Bay ke mixer satu kabel lagi. Tapi tanpa kita patch depannya, itu dia sudah menyambung loh. Saya lanjutkan ya. Jadi di sini tulisannya kan keyboard L nih. Berarti kan nyambung ke keyboard, output L. Di sini keyboard R, berarti menyambung ke keyboard R. Sampai situ dulu. Berarti ada dua kabel ya, yang menyambung ke keyboard, bukan ke mixer. Di bawahnya, yang ini saya tulis channel 1. Sini saya tulis channel 2 mixer. Berarti di belakangnya itu ada kabel nyambung ke mixer channel 1. Di sini nyambung ke mixer channel 2. Ingat, di depan sini masih kosong, tidak ada kabel. Tetapi keyboard saya yang LR ini sudah otomatis menyambung ke channel 1 dan channel 2 mixer. Karena begini. Karena begitu kita sambungkan ke belakang Patch Bay, itu otomatis dia nyambung ke bawah dan nyambung ke bagian depannya. Jadi Patch Bay itu bagian atas dengan yang bawahnya itu nyambung. Baik dia half normalized ataupun fully normalized, dia nyambung. Sampai sini tambah pusing atau tambah ngerti? Ya begini rasanya belajar Patch Bay selama 2 bulan. Banyak juga yang frustasi. Gimana? Ada pertanyaan lagi Mas Abe? Aman? Aman Pak. Aman. Aman ya? Aman. Aman? Oke, saya lanjut. Ini adalah aturan nomor 1 bahwa bagian atas adalah output. Aturan nomor 2 adalah bagian bawah adalah input. Jadi seperti tadi channel di mixer itu kan input. Ya, saya ulangi lagi, nggak ada urusan orang ngomong, tolong minta channel out dong gitu. Channel out gimana sih? Mixer itu kalau dibilang channel ya pasti input gitu loh. Kalau dibilang group ya output, kalau dibilang auxen ya output, kalau dibilang master atau stereo out ya out gitu ya. Direct out gitu misalnya adalah output. Tapi kalau channel setahu saya nggak ada channel output gitu loh. Ada direct out. Kalau ada yang membuat kata-kata sendiri, nggak saya mau nyebut channel output ya terserah juga sih gitu. Cuman selama ini selama saya belajar nggak pernah ada yang nyebut channel output. Jadi maksud saya, maka di bagian bawah Patch Bay itu semuanya adalah input, tidak ada output. Jadi begitu kita lihat di manapun itu ada Patch Bay, tiba-tiba di bagian bawahnya ada tulisan out. Nah loh, sudah menyalahi aturan banget nih gitu loh. Ya bisa mengerti maksud saya ya. Jadi input dari alat-alat, dalam hal ini misalnya input ke grafik EQ ya, itu kita sambungkan ke
patch bay bagian belakang, bagian bawah, yang tentu otomatis akan menyambung ke atas. Sekali lagi saya belum bicara koneksi di depan. Jadi di depan ini masih polos, tidak ada kabel. Jadi tanpa menyambung kabel di depan itu bagian atas patch bay dan bagian bawah, lubang atas patch bay dan lubang bawah patch bay yang di satu channel itu sudah menyambung dengan sendirinya. Ya, ini kita ngomong patch bay yang profesional. Ya, atas dengan bawah itu sudah menyambung. Jadi lucu kalau kita lihat ada sambungan patch bay dari lubang atas ke bawah menggunakan kabel pendek banget gitu. Karena saya pernah lihat gitu loh, ada yang nyambungin patch bay bagian atas dengan bawah menggunakan kabel gitu. Itu aduh. Terus dan patch bay-nya itu bukan bikinan sendiri. Kalau bikinan sendiri mungkin bisa terjadi ya gitu. Tapi kalau ini memang patch bay yang branded, yang beli, dan mereka tidak mengerti bahwa kalau yang atas dan bawah itu tidak dihubungkan, dia sudah terhubung dengan sendirinya. Jadi dia bikin kabel yang pendek-pendek untuk menyambungkan atas yang bawah gitu. Terus saya waktu datang saya bilang, ini nggak usah, saya bilang gitu, kalau saya lepas ini nyambung juga gitu loh. Ya enggak lah, nggak bisa kan itu atas sama bawah. Yuk kita buktiin. Saya lepas semua. Karena saya yakin sekali baik dia half normalized ataupun fully normalized, pada zaman itu belum ada yang namanya true atau open. Ya. Kalau zaman sekarang udah mulai berkembang lagi, ada patch bay yang atas dan bawahnya tidak nyambung. Itu saya tidak bicarakan. Walaupun itu nanti ada di sini, tapi saya tidak bicarakan itu. Saya bicarakan patch bay profesional yang umum dari zaman dahulu kala itu adalah hanya ada 2 mode. Kalau dia tidak half normalized, dia fully normalized. Sekedar untuk tambahan supaya tambah pusing, itu adalah sebutan half normalized itu asal muasalnya kalau kita belajar itu nanti akan bertemu waktu kita menemukan insert point di dunia mixer analog. Di dunia mixer analog itu ada yang namanya insert. Ya, tolong diperhatikan, hati-hati. Biasanya kita salah colok itu, harusnya coloknya ke line, kita coloknya ke insert, nggak bunyi-bunyi itu channel. Kesel banget kalau udah begitu. Nah, insert itu koneksinya selalu half normalized. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke situ ya. Tapi tolong kita sudah pernah mendengar istilah half normalized dan fully normalized itu dulu. Ini untuk rule number 2, untuk aturan nomor 2 untuk PSB ini ada yang perlu diterangkan, ada pertanyaan, ada yang mau diangkat ke permukaan laut atau bisa di Pak, nih, bagus nih Pak pertanyaannya. Jadi kalau mixer itu kan ada mic input dan line input. Jadi si contoh channel 1 mic 1 kan juga ada line inputnya Pak. Betul Pak ya? Nah betul sekali, berarti bagus sekali pertanyaannya. berarti patch B-nya terpisah dong Pak. Maksudnya lubang yang pertama khusus untuk mic. Lalu Yes. lubang yang kedua khusus untuk line. Jadi gitu Pak ya maksudnya. Yes banget dan luar biasa pertanyaannya. Karena untuk sementara yang kita bicarakan itu yang line level. Bisa mengerti maksud saya? Jadi kita tidak bicarakan mic input. Kita untuk sementara kita bicarakan yang line level, bukan yang mic level. Untuk sementara. Karena Space B ini biasanya berada di studio broadcast ataupun di studio rekaman. Ya, biasanya itu yang umum. Dan mikrofon yang ada di studio room itu tersambung dengan mixer kita itu sudah dinormalize, tidak berubah. Ya, jadi ada semacam snake cable yang menempelnya di tembok wall mount
di Studio Room itu tersambung ke mixer kita itu sudah paten, sudah fix, tidak diapa-apakan. Ya, bisa bisa mengerti maksud saya. Studio yang rapih akan berbuat seperti itu. Bahkan kalau misalnya studionya masih menggunakan akustik piano, drum, lalu ada vocal booth ya di dalamnya itu sudah terkonek secara fix. Jadi mikrofon itu tidak melewati patch bay untuk sementara ini. Mungkin terjawab ya. Jadi yang kita urus adalah line channel 1, line dari line channel 1 sampai channel 64 itu semua ada di patch bay. Berarti kalau saya punya 64 channel mixer, berarti saya punya patch bay minimalnya berapa? Ada yang berani jawab? Ada yang berani jawab? Kalau saya punya 64 channel mixer, berarti patch bay saya ada berapa buah? Ada yang berani jawab? Ada Pak, 4 buah. Bagus. Ada. Siapa itu yang jawab? Pak Nugroho Arnold. Luar biasa Pak Nugroho. Luar biasa, Iya. luar biasa. Itu berarti 4 buah yang 24 semua Pak ya maksudnya? Iya, 4 buah yang 24 semua bagus, bagus sekali, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Karena yang kita pakai hanya bagian bawah input. Betul nggak Mas Obey? Atasnya outputnya kita belum pakai sama sekali kan. Kita Betul. baru bicarakan channel kan, berarti Iya. input. Betul Pak. Benar, kita akan beli 4 buah khusus untuk channel input. Yang atas masih kosong tuh isinya. Tinggal kita pikirkan yang mau masuk ke channel 1 apa, yang mau masuk ke channel 2 apa, yang mau masuk ke channel 3 apa. Dan percaya atau tidak di mixer recording zaman dahulu kala itu ada switch yang mau kita aktifkan mic in-nya atau line in-nya. Nah, ini pelajaran ini yang maaf Mas Habib gitu, hampir terlupakan karena kita sudah terhipnotis dengan mixer-mixer yang sudah sangat upgrade gitu loh. Betul nggak Mas Abe? Kalau dulu kan kita milih gitu loh. Ini yang mau kita aktifkan di channel 1 ini mic-nya atau line-nya gitu loh. Nggak bisa dua-duanya kan gitu kalau mixer recording yang bagus. Harus kita pilih, ada switch-nya. Ya, oke ya, sampai sini oke. Saya lanjut ya. Jadi kita bicara line level yang ada di mixer ataupun di seluruh outboard gear kita, alat-alat di luar mixer. Sampai sini aman ya? Tolong disimpulkan bagian atas adalah output dari alat yang bersangkutan, bagian bawah adalah input dari alat yang bersangkutan. Sekedar tambahan, insert point adalah input dan output. Itu dia masalahnya. Jadi yang namanya insert itu adalah input dan output, bukan hanya input saja, bukan output saja. Itu kita akan bahas nanti. Karena saya rasa kita perlu balik lagi ke mixer ini Mas Abe. Gitu. Secara basicnya. Oke Pak. Saya kepikiran begitu karena ini kita kalau kesini langsung loncat ini. Jadi kita harus balikin lagi ke basic lagi gitu. Back to basic terus deh. Ya, oke. Lanjut yang nomor 3 ini tolong dimengerti karena kayaknya tulisannya jelas banget dan sangat tegas karena ya gimana lagi saya harus tegas gitu. Jika kita menemukan sesuatu tiba-tiba begini itu tidak benar. Ada pertanyaan nggak? Ini penting. Kalau tidak ngerti tolong ditanyakan. Maksudnya apa gitu loh misalnya. Maksudnya dari atas ke bawah itu apa? Dari atas ke atas maksudnya apa?
Ada yang tanya? Nggak ada? Belum ada Pak sampai saat ini. Belum ada ya. Karena ini yang menyebabkan ini gitu loh. Ini seancur-ancurnya, seacak-acakannya spaghetti ini, itu tetap dia tidak pernah dari atas ke atas lagi. Pasti dari atas ke mana? Bagian bawah pasti. Misalnya dari bawah ke, misalnya dari mana? Yang bawah mana ya? Nih, ini dari bawah ke mana pasti dia ke atas. Nggak mungkin ke PSB bagian bawah lagi. Dan kalau dia satu channel seperti ini, nggak mungkin dia dari channel yang atas ini terus dihubungkan ke bawahnya karena sudah terhubung, ngapain gitu dihubungin lagi. Ya, ini seperti ini kan jelas-jelas ini dari bawah ke atas. Jadi maksudnya outputnya ini kita hubungkan seret masuklah ke bagian bawah. Dari output ketemunya input gitu loh. Mudah-mudahan ini bertambah jelas ya gitu. Jadi contohnya gini, contoh yang paling mudah adalah kita mau menyisipkan, kita mau menaruh grafik EQ dari main out mixer kita menuju ke near field monitor kita. Kan di studio itu ada speaker, ada loudspeaker di studio. Itu jika kita punya dana itu biasanya jumlah loudspeaker untuk monitoring itu ada berbagai macam biasanya. Karena kita ingin mendengarkan kalau pakai yang harganya 10 juta bunyinya seperti apa. Kalau yang pakai harganya 100 juta bunyinya seperti apa. Kalau yang pakai 1M bunyinya seperti apa gitu. Jadi kita misalnya punya 3 macam jenis monitor yang kita mau coba. Tentu yang harganya mahal sekali itu kan sempurna gitu. Tapi kan tidak semua orang mendengarkan sesempurna itu. Siapa tahu dia pakai speaker yang biasa itu seperti apa, maka lalu kita bisa patching gitu. Menggunakan kabel bahwa kalau saya patching ke jenis A bunyinya speaker yang ini, ke yang B bunyinya seperti ini, ke yang C bunyinya seperti ini. Bisa ngerti maksud saya? Tanpa kita harus merubah instalasi aslinya. Bahkan kita bawa sendiri nih gitu loh. Saya terbiasa menggunakan saya baru baca tadi postingannya Pak Setiadi di FB bahwa ada apa namanya? Ada monitor studio yang harganya murah sekali tuh. Hampir 250 juta itu sepasang. Betul ya Pak Setiadi ya? Iya betul. Apa ya mereknya itu ya? Barefoot. Gimana Kaca Pak Setiadi? Enggak kedengeran suaranya. Oh, Barefoot. Oh itu Barefoot ya? Itu mereknya kok bukan Barefoot sih? Barefoot. Oh itu Barefoot. Oke. Bayangin nah itu kan sayang kalau kita colok-colok gitu loh. Jadi itu adalah kita masukkan via patch bay sehingga kita kalau kita mau pindah ke Barefoot kita colokin di sini. Oke. Ini kuisnya ya. Boleh nggak saya mumpung ingat ini, saya kasih kuisnya sekarang aja nih supaya beres. Berarti kalau saya punya Barefoot, itu Barefootnya saya sambungkan ke patch bay bagian depan atau belakang, atas atau bawah. Jadi jawabannya depan atas, depan bawah, atau belakang atas, belakang bawah. Silakan dijawab. Kalau saya punya Barefoot, left dan right, berarti saya hubungkannya ke patch bay itu bagian belakang atas atau bawah atau depan atas, depan bawah. Udah ada Pak yang jawab. Dan benar.
Benar semua Pak jawabnya. Benar semua ya? Benar semua Pak. Luar biasa. Berarti nggak ada yang dapat t-shirt kan, benar semua. Ini emang nggak mau ngeluarin t-shirt ini. Bisa ngerti ya maksud saya ya. Jadi kita sudah mulai oke nih harusnya gitu loh, bahwa seluruh peralatan kita itu kita koneksikan ke patch bay yang nanti kita bisa menggunakan patch cord atau patch cable atau kabel patch bay ini kita bisa hubungkan dari mana ke mana gitu. Misalnya yang mau masuk ke barefoot itu saya nggak mau dari control room out tapi maunya dari studio room out, bisa juga. Kita mau keluar di barefoot itu dari auxiliary send, bisa juga dari matrix out, bisa juga, terserah kita karena semua koneksi ada di patch bay ini gitu loh. Gimana, mulai ada matahari yang terlihat atau masih gelap? Mudah-mudahan sudah mulai terang gitu ya. Gimana Mas Abe, mulai terang atau tambah gelap? Mulai terang pastinya Pak, karena tadi jawabannya semua benar Pak. Artinya Bagus dia ya. paham kan Pak. Terima kasih, saya bersyukur kalau 2 kali pertemuan ini PSB bisa dimengerti sedikit aja, itu saya udah berterima kasih karena kita 2 bulan itu nggak sampai 50% yang ngerti Mas Abe. Iya Pak. Oke ya, jadi 3 aturan ini kita sudah mengerti ya. Ini kalau ada yang mau PDF-nya silahkan WA ke saya atau ke Mas Abe atau ke LPDK, saya akan bagikan. Siapa tahu gitu. Tapi kayaknya yang ini mau saya ini deh, saya broadcast-kan secara publik Mas Abe, kalau diperbolehkan sama Mas Abe. Makanya ini saya record ya kalau nggak salah. Iya. Jadi saya broadcast-kan supaya orang-orang mengerti bahwa patch bay itu apa sih gitu loh, gitu. Karena ini special case lah gitu ya. Ini juga nggak ada pertanyaan ya? Tadi sudah diterangkan. Aman? Aman, kayaknya bisa selesai. Kalau ini aman, kayaknya bisa selesai. Ini yang dari tadi kita bicarakan bahwa yang bagian atas ini bukan gambar dari saya loh ya. Ini gambarnya dari beliau ini gitu ya, dari company ini. Silakan di Google saja gitu loh. Jadi mereka benar-benar juga menerangkan bahwa yang atas output, yang bawah input, dan bagian atas dan bawah ini terkoneksi. Nah, baru sekarang agak ribet nih. Yang pertama, begitu kita mengurus patch bay, tolong diberi nama ini lubang punyanya siapa. Kalau enggak pusing kita. Setuju enggak? Bahkan ada orang yang memberi warna bahkan. Ya, dan tidak semua itu kita masukkan patch bay. Seperti yang tadi kita bicarakan, mikrofon itu sudah dinormalize istilah kerennya. Ke channel tertentu, sudah fix, tidak dirubah. Channel untuk bass drum ya sudah bass drum dan biasanya sudah di-tune juga. Kalau misalnya digital pasti sudah kita tune juga bass drum untuk genre ini gitu. Tapi mikrofonnya itu sudah memang mikrofon bass drum gitu ya. Gitu. Kecuali mikrofonnya pasti ada yang agak aneh itu, kemarin saya juga ngikutin juga pasti jadi ada mikrofon yang bisa jadi apa aja itu. Mikrofon apa pasti jadi? Oh, mic emulation. Iya, Oh. ada dari Slate, ada dari Antelope. Aduh, pas jadi ininya kecil suaranya. Oh, sorry sebentar. Mic emulation namanya. Mereknya Emulation. Bukan, mereknya itu ada 2 brand, ada dari Slate sama Antelope.
Oke. Ya, itu kalau mau lebih ininya main ke studio aja kali ya, pasti ada studio. Tapi ya artinya pengajaran saya jadi agak berubah gitu loh. Karena kan sekarang dengan adanya mic itu kita bisa mensimulasikan berbagai macam mic gitu. Oke. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan. Dan tolong begitu kita menginstall Patchbay, merencanakan Patchbay, kita harus berpikir bahwa nanti akan berkembang, siapa tahu kita mau beli barang baru, kita harus masukkan ke Patchbay juga. Ya, seperti yang tadi sudah kita terangkan. Ataupun mau ganti barang gitu dengan yang lebih upgrade dan sebagainya, ataupun ada orang yang membawa barangnya sendiri gitu loh. Bisa ngerti mau saya? Jadi saya mau mixing di tempatnya Pastiadi, tapi saya mau bawa alat saya sendiri. Itu kita tidak usah mengganggu instalasi yang sudah fix gitu ya. Dengan sangat mudah kita bisa ganti, tinggal ganti input outputnya, untuk routingnya segala macam itu akan dapat dikembalikan dengan cepat. Ini tadi kita sudah bicarakan, jangan sampai atas dan bawah itu adalah barang yang sama, kecuali modenya true. Ini jarang sekali terjadi. Demikian pula dengan kabel Patchbay seperti ini banyak di pasaran. Ini yang untuk menyambungkan dari input ke output dari Patchbay satu ke Patchbay yang lain, artinya dari device satu ke device yang lain. Nah, istilah normal, half normalized, fully normalized dan half normalized itu secara kata-kata seperti ini, dan secara mudah sebenarnya begini sebenarnya gambarnya. Kalau memang ini dianggap mudah, artinya kalau yang depan tidak kita ganggu, itu selalu berhubungan. Baik dia normal ataupun half normalized ya. Yang true jangan dianggap dulu ya. Ini dia fully normalized, dan ini half normalized. Dia nyebutnya normal dan half normal. Itu baik normal output ataupun half normal. Kalau yang frontnya di bagian depan PSB-nya tidak kita colokkan apa-apa, itu selalu ada hubungan antara atas dan bawah. Atas dan bawah. Bisa mengerti maksud saya? Tapi kalau dia normalized, fully normalized, PSB-nya tipenya fully normalized, itu jika salah satu kita colokan, ya ini nggak usah dua-duanya gini, salah satu saja kita ganggu, itu hubungan akan terputus. Itu fully normalized. Half normalized itu kalau yang bawah kita colok, hubungan akan terputus. Tapi kalau yang atas kita colok, hubungan atas bawah tidak terputus. Nah, ini agak sulit menerangkannya kalau tidak praktek, jujur saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang perlu lebih detail mengenai PSB yang analog seperti ini, jujur saya harus harus ada semacam prakteknya dan gitu loh. Atau kita akan perlu 4 kali pertemuan lagi gitu, 4 webinar lagi. Takutnya yang lain bosen gitu. Karena banyak yang terjadi juga di kelas offline dari zaman dahulu kala sampai sekarang juga begitu pelajaran PSB ya banyak yang pick, belum masuk kelas udah pick duluan gitu. Karena takut lihat kabel-kabel begini kali. Oke, saya akan kasih waktu Pastiadi ya Mas Abe ya. Pastiadi mungkin bisa menerangkan Iya, Pak. PSB yang modernnya. Iya. Silakan. Ya, silakan Pak Saidi. Sebentar. Yang dari mana ya? Oh, yang kayak kemarin lagi ya? Iya, tolong itu pasti tolong mic-nya. Oh, oke. Mulai dari mana? Ya, tunggu, bentar.
Ya intinya PSB yang ada di Pastiadi ini udah sangat upgrade ya. Artinya ya seperti kemarin aja Pastiadi bahwa ada Saya screen sharing ya. ya screen sharing bahwa sudah tidak perlu kabel dan sebagainya itu. Ini saya mulai dari aplikasinya si Pets, Vlog Pets ini. Yang saya jelaskan di sini, Pets-nya yang tipe LT yang paling kecil. Jadi 32 poin atau 16 in 16 out. Jadi tampilan aplikasinya seperti ini. Dia dikoneknya lewat USB. Yang pertama kali kita lakukan adalah, ini saya zoom yang bagian sini, ini namanya hardware setup dulu. Kalau kita baru pasang ini, kita buka hardware setup, terus kita kasih label satu-satu. Sesuai yang kita fix instalasi itu, sesuai urutan yang kita colok itu, kita kasih nama left right. Jadi ini yang dari mixer SSL nih. Patch ini saya pakai untuk menginsert master. Jadi buat master bass. Karena saya butuh patch ini karena saya punya jenis paralel kompresornya, saya punya 2 macam, EQ-nya punya 2 macam. Jadi biar bisa pilih macam-macam gitu loh. Makanya saya gunakan si patch ini. Terus di konfigurasi dia juga ada pilihan 48 volt safeguard. Jadi kalau yang ada mic pre-nya yang bisa kasih phantom, kita bisa aktifkan biar dia tetap. Sorry Pas Dedi. Sorry Pas Dedi. Tolong di-share lagi tadi yang gambarnya studionya Pastiadi, bisa di zoom supaya ketahuan yang masuk ke sini tuh alat yang mana gitu loh. Oke. Rack sistemnya Pastiadi yang tadi itu. Oke. Ini dia. Stop share. Oke. Yang bagian sini. Nah, betul. Ini semua ini kan kita sebut outboard ya. Jadi ada di luar mixer SSL-nya Pastiadi, betul nggak Pastiadi? Betul. Jadi bukan berarti beli mixer SSL dikasih ini kan, bukan gitu kan? Enggak. ini kan dijual tersendiri gitu. Jadi ada mixernya, lalu ada outboard itu yang di samping-samping mixer dan di bawah-bawah itu adalah outboardnya Pastiadi. Betul. Itu yang dihubungkan ke patch bay gitu loh maksud saya. Jadi saya punya 2 outboard di bagian kanan dan bagian kiri. Yang bagian kanan itu saya setting ini buat insert channel buat analog summing. Dan dia sudah terkonek pakai patch bay internalnya si SSL Matrix. Udah pakai internal patch bay dia. Nah, sedangkan yang kanan ini yang buat di master insertnya tidak ada patch bay-nya, jadi saya pakai patch bay si patch yang tadi, si vlog itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi yang di sebelah kiri mixer ini yang dihubungkan ke vlog audio ya? Betul sekali. Dan itu ada berapa buah, Mas Dedi? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, total ada 7 device. Ada 7 device, berarti ada 2 in 2 out ya? Maksudnya? Ya, per device kan ada 2 Ya, in 2 betul. out. Stereo semua karena Stereo ini buat semua. Berarti ada 14 kan gitu loh. betul. Betul. Nah, itu coba sekarang kita ke yang tadi gambarnya pas tadi yang di software. Mungkin bisa lebih jelas bahwa di situ juga sudah dikasih nama sama Pastiadi masing-masingnya kan ya? Betul. Ini kurang lebih beda tipis doang. Tadi ada satu alat yang berubah, tapi lainnya sama. Oke, ya jadi itu yang Mixen L ya kan? Ada Mixen L, ada Mixen R, itu adalah dari mixer. Betul, ya, dari SSL Matrix. Betul. Mix Return L, Mix Red
R itu juga balik lagi ke Betul sekali. SSL ya, betul ya? Betul, betul. Baru dari nomor 3 sampai nomor 14 itulah yang Alat-alat. tadi ada di sebelah kirinya mixer Betul sekali. gitu. Betul. Nah kalau digital ya kita nggak usah labelin, Mm-mm. tinggal kita ganti namanya aja di situ kan Mas Ade ya. Pasti tadi. Betul, betul. Kita tinggal namain satu-satu aja. Setelah kita namain, nanti kita bisa save. Ya, Save di atas ada save hardware kan. Mm. oke. Jadi nanti dia akan ini terus. Contohnya aja langsung Pas Dedi, contoh nih. Contoh saya mau menggunakan sebuah prosesor untuk di-insert di mix L dan R gitu misalnya. Mix L dan R itu saya mau pakai misalnya apa ya? Fusion misalnya. Oke. Saya takutnya kalau saya buka aplikasi, ntar Pak David lihatnya kecil-kecil gitu, susah dibaca tuh. Oh gitu. Nah, jadi saya udah siapin yang saya capture. Oke, silakan Nah, Mas Dedi. oke, ini saya stop dulu. Terus saya share yang udah ke capture tuh ini. Nah, ini udah saya ke capture. Kalau ini bisa di zoom berarti ya? Iya tuh, kok nggak bisa. Oh, kok nggak bisa. Oh, sorry. Ini aplikasi aslinya. Ya ini kalau ada yang mau lihat aplikasi aslinya harus ke studionya Pasti Iya, Adi. soalnya kecil-kecil kalau nggak. Oh, ini dia. Nah, ini yang udah saya share, makanya bisa saya zoom. Oke. Nah, yang tadi nggak bisa di zoom. Tadi, jadi yang di hardware setup tadi akan muncul di posisinya di sebelah kiri. Paling kiri dia. Ada listingnya di sini tuh. 1 sampai 16 akan muncul di sebelah kiri. Lalu ini kita punya banyak macam-macam slot. Kita bebas mau taruh di mana aja sebenarnya. Cuman ini saya bikin gampang aja. Jadi dari mic sound-nya ini saya tarik ke sebelah sini. Terus yang R-nya juga saya tarik ke kanannya. Gitu. Ini kenapa saya kosongin? Karena buat kalau ada rencana kita mau paralelin lagi sesuatu gitu. Ya artinya tidak harus gitu kan Mas Dedi. Bisa Nah, aja harus mix and L-nya di pad 1, mix and R-nya di pad 6 gitu kan bisa saja ya. bisa aja. Dan Oke. nanti kita bisa rapetin juga sih, biarpun udah kita rapet atau kita mau selipin juga kita bisa main-mainin di bawah ini nih, ada panah-panahnya ini nih. Oke. Jadi dia bisa pindah-pindah juga sebenarnya. Ya, jadi ini kondisinya sekarang dari mixer send itu masuknya ke Fusion, Fusion. betul. Dari Dari Fusion, saya mau ke Clariphonic misalnya gitu. Clariphonic masuk Dari ke Clariphonic saya masukin lagi ke SSL Stereo G Compressor. baru balik lagi ke mixer Betul, betul sekali. tanpa kabel gitu kan. Iya, tanpa kabel, betul. Nah, ini kalau di PSB analog kan udah berapa kabel ini gitu loh. Maksud saya gitu loh. Betul. Jadi yang modernnya seperti ini. Ya, tolong dimengerti bahwa kita teknologinya sudah sampai ke sini gitu loh ya. Ya kalau kita mau sampai ke sini gitu. Jadi sudah tidak menggunakan patch cord lagi. Betul. Dan misalnya kita udah suka nih settingan ini nih, kita bisa save di paling kanan sini. Oh ya, di sini. Nah, itu kelihatan kan? Jadi ini routingnya masih default. Kita bisa bikin save nama new save kan? Misalnya kita bilang nih patching 1 gitu kan? Ya. Kalau kita suka settingan ini gitu. Jadi nanti misalnya ada settingan khusus untuk take vokal, take drum. Betul, Ada bisa. settingan untuk mastering, ada settingan untuk mixing 1, mixing 2 gitu kan? Maksudnya Mas Dedi? Atau juga berdasarkan nama projectnya ya. Misalnya ini untuk project ini, terus yang itu untuk Ya. project lagu lain gitu. Bebas aja. Silakan kalau ada pertanyaan ke Mas Dedi, jangan sungkan-sungkan mumpung Mas Dedi masih di sini. Betul. Nah, terus misalnya saya juga assign sound card yang kita colok ke patch ini ya. Jadi misalnya dari hasil dari stereo
G-kompresor tadi, selain dia masuk balik lagi, saya juga mau pecah direkam ke sound card. Itu saya bisa taruh di 1718 atau misalnya ini sound card apa gitu inputnya. Bisa juga begitu. Sound card itu dihubungkan juga ke vlog audio gitu ya? Bisa, bisa. Jadi bebas aja. Oke. Misalnya kita mau paralel selain dia ngirim ke sini, dia ngirim ke sana juga gitu. Nah, itu Oke, cara oke, oke. taruh di sebelahnya, terus M-nya diaktifkan. Nah, gitu. Jadi dia Oke. akan kirim ke kanan juga, bukan hanya ke bawah gitu. Boleh dipraktekkan pakai softwarenya? Oke. Nah, Nah, biarpun kecil nggak apa-apa. kecil nggak apa ya, ini nggak bisa di zoom. Nggak apa-apa kecil, tapi maksud saya bisa di drag gitu, seneng saya lihatnya. Ya ini misalnya ini saya mau drag. Oh ini, malah hilang. Oh ini di klik kanan. Sharing yang lain dulu. Sharingnya berubah dulu pasti. Oh iya, sorry. Share screen. Oh ini dia. Nah ini misalnya yang tadi dari SSL ini saya mau insert, mau selipin hardware ke misalnya di yang unassign ini. Misalnya kita anggap ini sound card, yang unassign ini kita anggap sound card. Nah kayak gitu. Oke. Terus kita ini mau clear nih semua nih, mau bikin baru lagi. Ya, Diklik aja, coba dari hilang. ini coba. Ya. Nah, hilang semua. Terus kita bisa bikin lagi misalnya selalu dari send kan. Dari send kali ini mau kemana misalnya. Mau ke Tcalizer dulu. Oke. Terus dari Tcalizer mau kemana? Mau ke Fusion. Oke, tinggal tarik dari kiri. Gitu. Bisa sebanyak-banyaknya itu pasti dia. Iya, sesuai alat yang kita patching. Kan Misalnya alatnya yang vlog audio ini ada yang 16, ada yang 32 ya? ada yang 32, ada juga yang sampai 128. Hah? Itu belum keluar tapi mungkin akhir tahun ini keluar. 128 berarti kalau device-nya stereo bisa 64 device gitu ya? Banyak, karena kejadiannya tuh banyak orang yang perlunya tuh banyak. Kalau banyak itu kan jadinya agak ribetnya dia kalau sampai multiple itu kan ntar ada yang jalur dikorbanin Iya, gitu kan. iya, 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 iya. Nah, jadi dia bikin yang sekaligus namanya patch XT, extra. Jadi Oke. dia gabungan dari 3 atau 4 yang normal gitu. Tapi memang jujur ini kan termasuk teknologi yang sudah sangat upgrade ya. Ya. Bahkan yang 128 aja belum keluar, berarti ya memang mau tidak mau kita akan ke arah sini nantinya gitu loh. Jadi mungkin pada titik tertentu nanti yang namanya analog patch B dengan patch B chord itu sudah selesai kali urusannya ya. Pada satu titik. Kalau menurut saya, karena semua routingnya sudah secara digital seperti ini gitu. Gitu. Sangat lebih fleksibel gitu. Betul. Gitu. Ya thank you Pak Jadi kalau saya sih banyak belajar gitu dari vlog audio ini. Tadinya saya jujur belum pernah tahu juga gitu. Makanya tapi pas jadi ini kalau sama saya terlalu baik jadi nggak bisa nolak. Pas jadi gini. Oh ya ada apa itu? Baru saya tahu gitu. Oke. Jadi ya silakan kalau ada pertanyaan lagi. Mumpung ada Pak Setiadi sebelum ditutup, ini waktunya udah seperti ini. Tapi kalau mau ada yang lebih jelas, artinya tertarik untuk patching seperti ini, baik itu untuk studio rekaman, apalagi broadcast ya, yang profesional itu mungkin bisa langsung ke Pak Setiadi ya, Mas Abe ya. Saya kembalikan ke Mas Abe, Pak Setiadi, thank you ya malamnya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Setiadi, terima kasih Pak David. Baik teman-teman semuanya, waktu juga sudah jam 9:32. Oke, saya mau menyimpulkan dari webinar kali ini, hari ini. Jadi teman-teman, patch B itu sebenarnya adalah kita bisa menggantikan input-output yang ada di belakang dari device apapun itu, sehingga kita tidak perlu mencolok-colok kabel kembali ke
ke belakang-belakang, apalagi ke belakang mixer yang lumayan besar, ya kan? Sangat repot sekali. Jadi semua tampilan input output yang ada di belakang device tersebut itu ditampilkan di depan patch bay, sehingga kita bisa pasangkan, sehingga kita bisa atur mau input satu, input line atau input device atau input kompresor itu adanya di patch bay nomor berapa, kita bisa warnakan sehingga kita bisa patch bay bisa membuat patch bay plan. Dan teman-teman semuanya, kalau misalkan kita masuk ke dalam studio yang ada patch bay tersebut, ada instalasi patch bay, maka biasanya kita diberikan ada patch bay plan, yaitu adalah sebuah adalah sebuah map peta signal flow dari studio tersebut, sehingga kita tidak perlu lagi bertanya kepada home engineer, maka kita dengan melihat dari patch bay plan yang berupa map tersebut, signal flow tersebut, maka kita akan mengetahui jalur-jalur mana saja yang menggunakan patch bay dan patch bay-nya di mana saja. Di situ sudah tertera dengan jelas. Kenapa? Karena kita menggunakan jenis patch bay yang standar secara profesional. Nah, apalagi kalau misalkan sudah berbentuk jenisnya adalah patch bay digital, maka hal itu sudah terlihat gitu kan di dalam software tersebut, gitu kan. Dengan digital patch bay itu sebenarnya kita sudah dapat mengkoneksi ke seluruh perlengkapan alat-alat audio yang mempunyai sebuah input output yang ada. Jadi kalau misalkan memang tidak cukup, maka kita bisa menambah dari patch bay tersebut. Itu dia. Nah, dengan adanya patch bay baru, maka interkoneksi kabel yang dilakukan sama patch bay analog zaman lalu itu sudah diminimalkan. Jadi mau tidak mau, maka permasalahan yang namanya noise, kabel yang bermasalah, solderannya lepas dan segala macamnya, maka itu sudah diminimalkan sehingga dengan adanya patch bay digital kita bisa meminimalisir noise gara-gara patch cord tersebut. Itu dia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Izinkan saya mau share terlebih dahulu sebelum saya tutup, teman-teman semuanya. Ya, untuk informasi bahwa kali ini tanggal 26 Februari Basic Audio Patch Bay yang bagian kedua kita disupport oleh Chandracom. Dan teman-teman semuanya, untuk informasi lebih lanjut, webinar-webinar berikutnya, teman-teman semuanya bisa pantau Instagramnya Pak David, yaitu @sekolahaudio, @davidkleinkarnadi, @lpdkis. Facebooknya Pak David, yaitu David Karnadi. Instagramnya LPDK, yaitu @lpdk.id, Facebooknya LPDK, yaitu LPDK. Nah, teman-teman semuanya, LPDK membuka kelas Basic Live Sound and Recording 1 tahun dan kelas singkat Pro Audio. Informasi lebih lanjut ke 0856 111 6279 atau ke 0858 6000 5288. Nah, kami akan membuka kelas tersebut di tanggal 8 Maret. Ya, tanggal 22 Maret kemarin sudah dibuka, seperti itu sudah berjalan, dan ini adalah untuk di bulan Maret kita akan membuka di tanggal 8. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi ke nomor telepon yang tertera. Dan informasi ini pun juga akan ada di sosial media kami. Oke, seperti itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah gabung di webinar kali ini. Sorry. Ya, silakan Jangan Pak lupa Setiadi. itu apa, door prize, jangan lupa kaos. Ya, baik Pak. Sudah ada di catatan saya. Nanti Oke. saya akan kirimkan informasi ke Bapak. Oke. Siapa yang dapat seperti Ya. itu. Thank Ya, you. terima kasih Pak Setiadi sudah Thank you. bergabung di webinar kami. Terima kasih Pak David yang sudah memberikan materi. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di webinar kali ini. Pantau terus Instagram dan Facebook kami, dan nantikan informasi berikutnya di hari Jumat untuk webinar berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu, selamat malam. Malam.